What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Amen. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Luar biasa, begitu kuat, begitu powerful namamu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Engkau. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang menyamai Engkau. What a beautiful name, what a powerful name it is. Lord, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Kami boleh alami itu sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh sembuh dari sakit, kalau kami boleh lepas dari pencobaan, kalau kami lepas dari masalah-masalah di dalam keuangan, di dalam pekerjaan kami, masalah-masalah di luar, Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau luar biasa yang selalu membela kami, yang selalu menolong kami, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan luar biasa. Kami mau sanjung Engkau, kami agungkan Engkau, kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama yang indah terukir di hati kami. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Mari sama-sama saudara kita sembah Tuhan. Ada di ruanganmu, di kamarmu, dimanapun Engkau ada, di jalan mungkin, tapi memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. What a wonderful name, what a beautiful name, what a powerful name it is. Tidak ada yang menyamai Engkau. Begitu indah namamu, begitu ajaib namamu, begitu kuat dan luar biasa namamu Yesus yang terukir di hati kami. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil nama itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil iman percaya kepada Yesus. Yesus satu-satunya dalam hidup ini. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkaulah kekayaan kami satu-satunya Tuhan. Yesus, terima kasih kami memiliki Yesus. Itu lebih dari isi dunia ini, lebih dari segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. What you have done for us. Thank you Lord. You are so wonderful, powerful, beautiful. You are all in all. Lord, thank you. Thank you for all. Thank you Jesus. Haleluya. Kami akan terima firman Tuhan. Please Lord Jesus, talk to us through this word. Cover us with your blood and touch us. Touch us Tuhan. Jamah kami melalui firman Tuhan. Touch us through your word Lord. Touch us. Jamah kami melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Allah yang kudus, yang menjelma menjadi manusia. Engkau sendiri yang berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang baik. Pada hari Minggu ini kami berbakti, kami memuji menyembah Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu Engkau ulurkan kepada kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan menjamah kami semua. Sejak awal daripada ibadah kami, sejak kami bergabung secara online pada awal hingga saat ini, dan juga pimpin kawali kami hingga kami mengakhiri ibadah pada beberapa menit ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon Engkau memberikan firman-Mu kepada umat-umat-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan hamba-Mu Tuhan, dan berbicaralah Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau membuka pikiran dan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus Engkau yang akan bekerja pada hari ini memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang bisa berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini karena kami mempertimbangkan situasi yang memang cukup cuaca yang kurang baik. Semalam hujan, kemudian juga es, temperatur turun sangat-sangat rendah, sekitar 20 lebih sedikit, sehingga kami perkirakan jalan-jalan licin sekali, sehingga ada baiknya kita beribadah secara online. Karena itu mari kita akan
memperhatikan meskipun saudara ada di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, maka kita akan berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan memberkati umat-umatnya pada saat firman Tuhan diberikan kepada kita. Karena itu saudaraku, mari kita akan simak firman Tuhan baik-baik pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita pada hari ini secara khusus. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa kehidupan itu adalah memiliki dua lapis, yaitu pandangan depan dan pandangan latar belakang atau background. So, I'd like that we want to see life, as two level of perspective. First is the foreground and the second is the background. Untuk saudara bisa memperhatikan bahwa hidup itu bisa kita lihat dari dua perspektif atau dua titik pandang, yaitu dari sisi foreground. Yang foreground itu adalah penglihatan yang di depan, seperti lukisan. Ada gambar yang di depan, tetapi lukisan mungkin di belakangnya dikasih ada pemandangan, ada gunung, ada sungai, atau ada sinar matahari di atas. Itu adalah background. Dan saya jelaskan, saudara, ini suatu pandangan ini diberikan sebagai ilustrasi, contohnya dari seorang hamba Tuhan, yaitu Scottish professor and preacher. His name is James Stewart. James Stewart. Nah, saudaraku, di dalam penyampaian beliau bahwa James Stewart ini melihat bahwa apa yang kita lihat secara jasmani, respon secara natural, itu adalah penglihatan yang di depan atau gambar depan, foreground, the picture at front of us. Tetapi apa yang tidak kita lihat adalah di background. Contohnya, mudah, kita memasuki masa COVID sejak sekitar bulan Maret tahun lalu. Kita melihat hal-hal yang sukar, kita takut, ada yang sakit dan lain sebagainya, kita resah, ada yang kehilangan pekerjaan. Saudara, berbagai macam hal tersebut menekan hidup kita dan fokus pandangan kita kehilangan mata pencaharian. Saudara berjuang ke sana, berjuang ke sini, ada yang menjadi panik karena kita memperhatikan apa yang kelihatan, yaitu pangan, sandang, papan, atau istilahnya hal-hal jasmani, makanan, minuman, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah pandangan depan. Dan hal ini seringkali menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Many time the problem we have, what we want but we cannot get it, like our food, money, works, health, become our focus in life. Dan itu adalah hal yang penting. They are very important things. Yang seringkali memenuhi pikiran kita. Itu adalah pandangan depan, dari sisi depan kita. Tetapi saudara, itu belum semuanya, Ada pandangan di latar belakang. And the background, there's perspective of the background, which things which we cannot see. Ada hal-hal yang tidak kita lihat, saudara, yaitu Allah mengatur segala sesuatu. Itu adalah di background. Jadi hidup ini, saudaraku, kita jangan hanya melihat di sisi depan saja, tetapi saudara harus melihat dari sisi background, yaitu Allah mengatur segala sesuatu. Dan bagi saudara dengan saya, kita sebagai orang percaya, hal yang luar biasa adalah Allah adalah Bapa yang mengasihi saudara dengan saya. Walaupun
seringkali yang kita lihat hanya adalah masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam artikel yang saya baca, saya ingin ditunjukkan Saudara Gaby untuk lihat the next message from that side, ya. Saudara, dikatakan there are divine spiritual realities and promises that are meant to put all of this into the right perspective. Perhatikan, saya ingin terjemahkan bahwa hidup ini, saudara harus melihat dengan kacamata yang benar, dengan perspektif itu, titik pandang, cara pandang yang benar. Kalau engkau hanya memperhatikan sekedar apa yang kita lihat, apa yang kita gumulkan, apa yang kita takutkan, saudara, maka kita belum lengkap melihat sisi kehidupan. If we only see the foreground, that is not all of life. Saudara, kita harus melihat, kita sebagai orang percaya melihat hidup ini dari sisi pandang Allah. Kita lihat gambar tulisan yang tadi, back to that message, ya. Dikatakan ada realita yang tidak kita lihat, yaitu tangan Allah, ada janji-janji Allah yang saudara kita harus mengikut kehidupan, dan saudara mengikut kehidupan saudara dengan saya untuk tidak dilupakan, untuk terus mengiringi kita walaupun kita menghadapi apa yang kita takutkan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita harapkan tetapi kita tidak dapatkan. Saudara, itu yang ada di foreground. Tetapi jangan lupa, saudara, kalau kita hanya melihat di situ, kita tidak tepat melihat. Kita harus melihat ada latar belakang yang tidak kelihatan, tangan Allah yang tidak kelihatan, Bapa yang mengasihi kita, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu hal yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat, saudaraku, ya. Nah, ada lagi, ya, next. Nah, saudara, dikatakan bahwa untuk kita melihat, ya, bahwa dikatakan he recognizes both the foreground and the background of life. Kita harus melihat ada foreground dan ada background dalam kehidupan. He is not dismissing the foreground of our immediate cares and needs, but he is wanting us to see that that is not the whole picture. Allah ingin supaya kita tidak hanya, saudaraku, melihat yang di depan, foreground, tetapi Allah ingin kita menyadari ada background of life. Bukan berarti Allah tidak peduli kepada foreground, kepada apa yang kita sering menjadi fokus. Allah bukan tidak peduli, saudaraku, tetapi Allah mau supaya saudara melihat hidup secara lengkap. Kita seringkali tidak melihat kehidupan secara lengkap, ya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini ada realita-realita rohani di dalam kehidupan saudara dengan saya. Oke, kita membaca ayat Alkitab sekarang. Matius pasal yang ke-6. Ya. Ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Kita akan baca, ya. Puji Tuhan. Ya. Matius 26 ayat 35 hingga ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca, ya. No, Matius 6, sorry. Matius 6, ya. Matthew 6, ya. Berkata demikian. Saudara bisa baca di rumah, silahkan baca dari rumah, ya. Berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, saudaraku, ini yang sering kita rasa kita butuhkan. Ya, saudaraku, bahwa kita memikirkan makanan, minuman, segala kebutuhan jasmani, tetapi ingat,
Hal yang pertama yaitu jangan kita khawatir. Ya. Do not worry. This is the first message. Bahwa jangan saudara khawatir. Ya. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa pertama ada dua message. Pertama, bahwa jangan khawatir. Do not be anxious. Do not worry. Karena apa? Kita seringkali hanya memikirkan hal-hal yang menjadi fokus, yaitu apa saudaraku? Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan-kebutuhan jasmani saudara. Saya ingin sampaikan saudaraku, saudara hanya melihat satu sisi kehidupan. Kalau engkau khawatir hanya memikirkan uang, makan, minum, dan itu menjadi fokus dalam hidup saudara, engkau hanya memikirkan foreground saja. Ada hal yang berikutnya, yaitu the background. Saudara tidak melihat, ya. Saudara tidak melihat hal-hal yang ada, saudaraku. Dan pesan pertama adalah jangan saudara khawatir. Katakan sama-sama, jangan saya khawatir. Ikuti saya. Jangan aku khawatir. Jangan saya khawatir akan perkara-perkara makan, minum, pakaian. Haleluya. Saudara percayalah saudaraku, firman Tuhan, firman kebenaran katakan engkau jangan khawatir. Ya. Saudara, kenapa? Kita lihat nanti pada hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, yaitu ayat yang ke-33. Saya akan cepat kita loncat supaya saudara mengerti. Hal yang kedua yang ingin sampaikan, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So this is my two point of the message today. First is do not be anxious. Jangan khawatir. Dan yang kedua adalah seek first the kingdom of God above all else. Sudah, hal yang kedua itu carilah kerajaan Allah, ya, di atas segala-gala yang lain. Carilah kerajaan Allah di atas segala-gala yang lain. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini yaitu jangan khawatir pertama dalam hidupmu mengenai perkara-perkara jasmani, makan, minum, pakaian. Allah tidak mengabaikan, Allah tahu kebutuhan saudara dengan saya. Dan hal yang kedua yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah di atas segala-galanya. Artinya yang paling penting dalam hidup saudara. Yang paling penting dalam hidup saudara yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu, garis bawahi kata dahulu. Dahulu dalam bahasa Inggris memakai kata above all. Above all. Seek first the kingdom of God. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa jangan engkau khawatir, ya. Jangan engkau khawatir. Ada 3 kali disebutkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 25. Dikatakan tadi, ya. Cepat saja ayat 25. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kemudian ayat 31, verse 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir, yang kedua disebutkan, ya. Kemudian ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi 3 kali Yesus mengajar, 3 times. Jesus said, do not be anxious. Do not worry. Ya. Don't worry about tomorrow. Ya. 3 times Jesus said,
Ya, saudaraku, mengapa kita harus khawatir? Saudara, apa alasannya? Kalau saudara berkata, Pak Emmanuel, ngomong gampang, jangan khawatir. Lalu bagaimana? Siapa yang memberikan saya uang? Siapa yang akan memelihara kehidupan saya? Saudaraku, saya dapat memberikan jawaban, memberikan alasan. What is the reason that I as a pastor, I give this message from the Bible. Do not be anxious about your life, about tomorrow. What is the reason? Why? Are you saying I do not need to work? Are you out of mind? Engkau sudah tidak punya pikiran, saya tidak perlu khawatir. Bukan, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen, saya jamin, saya katakan berdasarkan firman Tuhan, untuk tidak khawatir. Karena apa? Karena kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-6, di dalam ayat-ayat sebelumnya, saya tidak akan katakan, tidak bahas, tapi satu hal, di situ diceritakan bahwa Yesus menyampaikan jangan khawatir, karena Yesus menyampaikan kita mempunyai seorang Bapa yang mengasihi saudara dengan saya. Inilah yang menjadi alasannya. What is the reason that we do not be worried about all of the problem? Because we have a loving Father. Saudaraku, saudara harus percaya hal ini. You must trust. We have a loving Father. You have a loving Father. The problem that you do not know because you do not want to trust. Engkau tidak mau mempercayai. Dan engkau hidup berdasarkan hanya pikiran kita. Kita harus mengandalkan iman percaya kita. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja. Tetapi saudaraku, kalau engkau pun kita harus bekerja. Tetapi jangan dengan khawatir. Kita harus mencari nafkah, tetapi bukan dengan khawatir. Lalu kita berpikir, bagaimana masa depan, bagaimana besok, dan lain sebagainya. Terus bekerja. Tetapi percayalah, Bapa memperhatikan saudara dengan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ada banyak ayat, saudaraku, ya, di mana contohnya di dalam Ibrani pasal yang ke-4, contohnya kita coba lihat ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Next. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, garis bawahi bahwa Yesus merasakan, dia bisa merasakan penderitaan dan kesulitan saudara. Ya, Allah mengirimkan anaknya Yesus, dikatakan karena dia mempedulikan saudara dengan saya. Karena dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Yesus datang, dikatakan because the Father loved us so much that He sent His only Son. Jesus is our high priest. He understands our weaknesses. Dikatakan, He understands our life, our weaknesses. Yesus mengerti mengenai tantangan kehidupan saudara dengan saya. Jangan katakan Allah tidak peduli. Ya, Allah mengerti, bahkan dia menderita untuk saudara dengan saya. Dia mati di kayu salib. Dia disakiti. Kalau sudah bisa membaca di dalam Yesaya pasal 53, kita tidak akan baca. Terus dikatakan bahwa dia disakiti untuk saudara. Ya, dia dilukai untuk saudara dengan saya. Ya, saudaraku, di sini kita melihat realita rohani bahwa Allah itu mengasihi saudara dan dia bertindak sebagai seorang Bapa yang mengasihi saudara dengan saya. Dan saudara akan melihat bahwa benar kalau kita percaya
saudara akan melihat bagaimana Allah akan membuka jalan, memberikan pekerjaan, mencukupkan makanan, keuangan, kehidupan saudara. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat mujizat dan kuasa Allah. Bahwa Allah itu akan mencukupkan, memberkati anak-anak saudara dengan saya. Tetapi ingat, jangan kamu khawatir. Karena apa? Kita tahu di latar belakang tidak kita lihat. Ada Allah yang mengasihi kita. Tidak kita lihat. We do not see in the background how the hands of God, invisible, powerful hands of God always be with you, always work in your life, protect, preserve, support your life. We need to see life, not only what we're looking for, but we need to look also the invisible hands of God. The invisible Father, a Father who loves us with His perfect love. Kita melihat, saudaraku, Allah yang mengasihi saudara dengan tangannya yang berkuasa. Haleluya. Itulah saya berkali-kali katakan, saudara, mengapa kita tidak perlu memikirkan hanya mengutamakan hal-hal jasmani. Tetapi kita harus memiliki iman untuk menyerahkan setiap apa yang menjadi kekhawatiran saudara ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, saya ingin katakan Allah memperhatikan kita. Contohnya, ya, suatu saat Yesus, saudaraku, ya, berjalan di dalam perahu, naik perahu bersama murid-murid. Ya, kita melihat di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40. Di situ dikatakan, ya, Mark 4:38 to verse 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Saudara tahu ceritanya? Murid-murid ada di dalam perahu, kemudian ada topan, ombak. Murid-murid ketakutan. Mereka merasa mereka akan tenggelam. Ya, kemudian Yesus dibangunkan dan murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, engkau tidak peduli kalau kalau kami binasa?" Next, ya, 39. Ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan, you can put this in English please. Ya, dikatakan bahwa saudaraku, Yesus peduli. Ya, angin badai untuk seolah-olah menenggelamkan mereka. The disciples woke up in the storm. In the storm. He said, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Jesus cares. Jesus woke up. He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Hidup kita yang seperti ombak, seperti badai. Saudaraku, Yesus hanya tidur, bukan hanya dia tidak peduli, dia tenang. Tetapi pada saat, saudaraku, ya, kita berdoa, Yesus bangun, dikatakan ia menengking angin, ombak, diam, maka segeralah suasana berubah menjadi tenang. Markus 6 ayat 45, ayat 46, di situ diceritakan bahwa Yesus, bahwa murid-murid naik perahu, Yesus tidak menyertai mereka. Dan di dalam perjalanan kembali lagi ada topan, ada badai, ombak menyerang. Saudaraku, nah, sehingga di tengah perjuangan murid-murid, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berjuang. Tetapi perhatikan, Markus 6 ayat yang ke-48 verse 48, ya, ketika Yesus melihat, ya, saudara, Yesus itu dari jauh. Dia tidak bersama-sama di dalam perahu. Ya, saudara tahu. Tetapi Yesus melihat, ketika ia melihat betapa payahnya
mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Bagaimana? Berjalan di atas air. Nah, saudaraku, ini kita pernah mendengar peristiwa ini, ya. Ketika ia melihat betapa murid-muridnya sudah berjuang, mereka sudah setengah mati. Murid-murid tidak tahu, mungkin mengira bahwa mereka akan tenggelam. Tetapi ternyata dikatakan Jesus saw. He saw that they were in serious trouble. Saya membaca kalimat pendek ini, saya terharu. He saw that they were in serious trouble. Apakah engkau sedang di dalam suatu serious trouble? Adakah engkau yang mengalami satu masalah yang terlalu besar, engkau sedang berjuang? Tidak ada yang mempedulikan, tapi firman Tuhan katakan Yesus melihat mereka sedang berjuang. Yesus melihat keberadaan saudara dengan saya. Saudaraku, kita yang hanya memusatkan perhatian kita pada hal-hal jasmani. Jangan, tapi lihatlah daripada ayat-ayat ini bahwa Yesus di balik apa yang saudara perjuangkan, melihat keberadaan saudara dengan saya. Apa yang menjadi pergumulan, saudara merasa kecewa, saudara merasa stres. Betul, saya bicara dengan direktur sebuah perusahaan kemarin saudaraku, ya, teman saya, di mana dia adalah direktur dari perusahaan yang di mana saya bekerja pada tahun lalu, tapi kami tetap friend, kami tetap bersahabat. Saya katakan, bagaimana keadaan perusahaan? Dia katakan, ya, kita tidak ada yang dalam keadaan yang baik, ya, tetapi semua kita menderita. Dan dia katakan semua orang pada masa-masa pandemik ini menderita. Semua perusahaan, semua bisnis mengalami kesulitan. Dan kita masih bisa bersyukur kalau bisnis masih bisa berjalan. Meskipun dengan susah payah. Saudaraku, ya, saudaraku, dalam hidup ini kita banyak mengalami susah payah, ya, jatuh bangun dan lain sebagainya. Tetapi menarik sekali, saudara dengan saya, jangan hanya melihat hal-hal tersebut. Kita harus melihat dari segala sisi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, ya, bahwa kehidupan ini, ya, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baca sama-sama. Ikuti saya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada amin, saudaraku? Ya. For we live by believing, by faith, by trusting the invisible God. I add this. For we live by believing and not by seeing. Bukan dengan mata jasmani, bukan dengan kemampuan fisik, dengan usaha, pemikiran secara jasmani. Saudaraku, ini yang saya katakan, kalau kita hanya melihat, kita hanya melihat foreground. Kita hanya lihat objek yang di depan. The object in front of us which we can see. But do not do like that. But we need to also to believe God who loves us behind of the worldly scene, di belakang layar kehidupan saudara, di belakang pandangan yang hanya saudara fokus objek-objek makan, minum, pakaian, keuangan,
Tuhan tahu itu, tetapi jangan engkau khawatir, saudaraku, karena Allah mengasihi saudara. Allah, dia melihat perjuangan saudara dan dia akan datang. Murid-murid tidak berseru, tidak meminta. Dikatakan Yesus datang, mendatangi mereka, berjalan di atas air. Yang percaya, katakan sama-sama, amin, haleluya. Mari kita, please bring another slide ya. Yang tadi saya sudah siapkan. Saudaraku, dikatakan bahwa ya, Allah ingin melihat kehidupan ini, yaitu background di mana ada karakter daripada Bapa, Allah Bapa dan kerajaannya. He wants us to see our needs in light of the colorful dynamic background. The background. God wants us to see the background of life where there is God's fatherly character and God's kingdom. Nah, di mana di background inilah, saudaraku, di mana Allah ya, dia adalah Allah, adalah Bapa yang mengasihi saudara dengan saya. Seorang ayah yang mencintai saudara. Seorang anak akan merasa sejahtera kalau dia tahu ayahnya mengasihi dia. Seorang anak tidak akan takut lagi. Ia melihat gelombang, ia melihat ketakutan, ia melihat bahkan kematian sekalipun. Saudaraku, ia tidak akan takut karena ada Bapa yang kekal yang mengasihi dia. Hilang rasa takut. Mengapa kita takut? Mengapa kita takut? Kita tidak merasakan satu relationship dengan Bapa di sorga. Itu yang membuat kita takut. Why become fearful? Why become stressed? Why become panic in this life? Because you do not have loving relationship with the Father. 1 John 4 verse 7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara, inilah yang penting dikatakan ya. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ingin sampaikan, saudaraku, ayat-ayat ini mengenai Allah yang mengasihi kita sekalian. Ya, dan hal ini akan membuat kita tidak akan takut lagi, ya. Kita tinggal di dalam kasih Allah. Ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17. Kita harus tinggal di dalam kasih Bapa. Saudara harus merasakan kasih Allah. Ya, jangan melihat Allah itu jauh. Sama-sama kita baca. Baca baik-baik ayat ini. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudaraku, kalau kita tidak lagi rasa takut. Kita tidak lagi rasa takut dalam hidup ini. Bahkan kita tidak takut akan hari penghakiman. Di mana di situ dosa kita, kekurangan kita, saudaraku, tuduhan-tuduhan, hal-hal yang menakutkan akan mengejar dan menghakimi saudara. Suatu ketakutan yang paling top, takut yang paling tinggi, the highest level of fear. It's when we are fear when we are about to die. Because we are fearful. We become afraid on the day of judgment. On the day of judgment. Become so fearful. Kita menjadi sangat takut. But at the same time the Bible said that is if we feel the love of the Father. Satu hal yang luar biasa, engkau takut tetapi engkau merasakan kasih daripada Bapa di dalam sorga. Itu akan membuat rasa takut kita akan hilang. Next verse 18, ayat yang ke-18.
Ya, maka ini satu hal yang luar biasa. Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik saudaraku. Saudara tidak mau kehilangan pesan firman Tuhan ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, pada saat kita mengalami kasih, yaitu kasih siapa? Kasih daripada Allah. If we can see the love of the Father, the perfect love expels all fear. Many problem in our life happens because we have a lot of fear. Engkau memiliki banyak takut. You fear about the future. You fear about how can we get this? Bagaimana kita bisa mendapatkan uang cukup dan lain sebagainya. Kita takut, saudaraku. Tapi ingat, ada Bapa di dalam sorga. Allah Bapa yang mengasihi saudara. Lihat, kita harus melihat di dalam pandangan belakang atau background. Allah yang mengasihi saudara. Percayalah, dia Bapa yang mengasihi saudara dengan saya. Engkau harus melihat dengan percaya, dengan iman. Andalkan kebenaran ini. Berdoa, mengucap syukur. Jangan khawatir. Perintah yang pertama, jangan khawatir. Do not be anxious. Don't worry. Because we have the perfect love of the Father. Haleluya. Haleluya. To expels our fear. Mengusir ketakutan kita. Seperti ayah yang memeluk hidup kita. Allah yang memperhatikan saudara. Yesus memperhatikan saudara. Minggu lalu firman Tuhan katakan Yesus menangis. Last week the message is about Jesus wept. Tears coming out from Jesus. Yesus menangis. Itu satu hal yang luar biasa. Dia mengasihi saudara dengan saya. Dia mengerti kesulitan-kesulitan kita, dikatakan kelemahan-kelemahan kita. Haleluya. Dan hal yang kedua, yaitu ayat yang kita sampaikan, ya. Untuk kita tidak khawatir. Di dalam ayatnya yang ke-25, Matthew 6 verse 25, ya. Khawatir kita, dikatakan jangan khawatir. Apa yang engkau makan, engkau minum. Kemudian ayat yang ke-26, Matius 6 ayat yang ke-26, lalu Yesus katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, saudaraku. Yesus katakan, lihat itu burung-burung di udara, mereka nggak bekerja, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Tuhan memelihara mereka. Mungkin saudara berkata, iya kita bukan burung. Burung gampang cari makan. Saudara kita harus bekerja, ya. Tetapi ini merupakan satu gambaran yang sebetulnya bagi Allah hal yang sama. Untuk saudara ikuti apa yang Yesus sampaikan. Karena hidup kita dipelihara oleh Bapa di sorga. Allah peduli. The Father, your heavenly Father, feeds them. Your heavenly Father cares for you. You are far more valuable to the Father than all the birds. Engkau hidupmu lebih berharga di hadapan Allah daripada burung-burung yang ada, saudaraku. Kalau Tuhan memperhatikan burung-burung, apalagi Allah akan memperhatikan saudara dengan saya lebih lagi. Haleluya. Dan ada satu kebenaran di sini yang menyedihkan. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal tersebut, saudaraku. Next
Dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tadi hanya mengejar hal-hal kesehatan, kekayaan, harta duniawi. Ya, dikatakan health, wealth, material possessions, the physical tactile things of life. That is all they want, and that's all they talk about, and that is why they are anxious about. Saudaraku, dikatakan bahwa banyak orang hanya memikirkan perkara-perkara tersebut. Ya, orang-orang dunia mereka mengejar hal-hal seperti itu. Ya, ayat yang kita kembali kepada ayat yang ke-32 Matthew 6 verse 32. Ya, saudaraku, jangan mengikut pemikiran mereka. Ayat ini berkata, ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini logikanya, the logic now completes why we should not worry. While people of the world, mereka hanya memikirkan hal-hal tersebut. Dikatakan bangsa-bangsa mencari makanan, minuman, pakaian, kedudukan, bahkan kesehatan. Mereka mengejar hal-hal yang ada di depan mata mereka. Itu orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan terbalik. Jangan mengejar hal tersebut. Jangan engkau menjadi takut. Do not be fearful about that. Ya, dikatakan these things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Allah Bapa kita tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara punya kebutuhan keuangan untuk masa depan, untuk keuangan yang besar, keuangan yang kecil, firman Tuhan katakan, Bapa di sorga tahu kebutuhanmu. Kalau kita berusaha mencari solusi dengan akal pikiran, dengan cara perjuangan, membuat saudara jungkir balik, takut dan lain sebagainya. Saudara, jangan-jangan kita keliru. Jangan-jangan kita salah. Karena firman Tuhan katakan, kita melakukannya tanpa percaya akan Allah yang mengasihi kita. Ya. Dikatakan, back to that verse please in English. Hal-hal ini dominate the thoughts of unbelievers. Dominate itu mendominasi pikiran-pikiran orang yang tidak percaya. Saudara, kita tahu ini tidak mudah. Bagi saya pun tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita melihat hidup secara utuh. Bukan hanya lihat kebutuhan jasmani, tapi lihat dong. Ada Allah menyertai kita. Amin. Lihat dong, ada Bapa yang mengasihi saudara. Di mana fokus kita? Jangan kita didominasi, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang mendominasi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Bapa di dalam sorga. Saudara mengenal ada Bapa yang mengasihi saudara. Dan firman Tuhan katakan, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka, saudaraku. Engkau akan khawatir. Engkau akan khawatir. Kemudian ada satu slide lagi saya sampaikan, please. Kita melihat di situ. Nah, ada hal yang menarik. Very interesting statement. By the way, statement ini saya dapatkan ya dari tulisan atau khotbah daripada seorang hamba Tuhan ya. Jeremy McKean. Dia adalah lead pastor dari sebuah gereja Truth Point Church di West Palm Beach, Florida. Ya, tulisan ini. Karena itu saya sampaikan, bukan langsung dari saya, tetapi saya share kepada saudara. Dikatakan bahwa kekhawatiran kita, our anxieties reveal our priorities.
We get anxious about the things we put our hope in. Wow. Saudara khawatir, takut karena rupa-rupanya hidup prioritas saudara memang adalah kebutuhan jasmani. Ya, engkau hanya memikirkan perkara-perkara jasmani. You put your hope in the physical things. You do not seek first the kingdom of God. Engkau tidak mengutamakan kerajaan Allah. Kalau engkau hanya sibuk cuma mikirin, khawatir tentang masalah makan, minum, pakaian, sekolah, masa depan, pekerjaan, itu semua penting. Itu semua penting. Itu semua penting. Saya ingin katakan, itu penting buat saudara, itu penting bagi saya. Tetapi kalau itu sampai menjadi satu ketakutan, dikatakan prioritas saudara dalam hidup ini bukan Tuhan. Prioritas penting dalam hidup saudara bukan perkara-perkara rohani yang Tuhan inginkan. Tetapi engkau memprioritaskan hidupmu pada perkara-perkara jasmani lebih daripada perkara-perkara rohani. Dan saya ingin katakan, engkau tidak melihat hidup dari titik pandang yang lengkap. You are not seeing life from the right perspective. Dan pada hari ini, saudaraku, percayalah, Allah mengasihi kita. Allah peduli. Dia seorang Bapa yang mengasihi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Karena itu, saudaraku, ya, one more. There's a one more slide, right? Please. Dikatakan bahwa, ya, that's why Jesus says, where your treasure is, your heart will also be. In other words, what you are hoping in, what you are investing in, that is what is going to have a firm grip on your heart. Artinya apa? Karena itu Yesus katakan, ya, di mana hartamu ada, di situ hatimu. Apakah hartamu adalah perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani saja? Kita perlu memiliki harta, tapi kalau kita harta kita adalah hanya uang, perkara jasmani, mengejar, katakanlah hanya studi, jabatan, keuangan, proyek kita, kebutuhan jasmani, itu saja yang engkau pikirkan. Saudaraku, dikatakan itulah hatimu ada hanya pada hal-hal dunia. Engkau hanya berharap, engkau hanya menginvestasi, ada orang investasi pada perkara-perkara duniawi. Investasi, berharap, menyimpan untuk masa depan hanya pada perkara-perkara jasmani. Yesus katakan apa? Keep your treasure in heaven. Put your treasure in heaven. Carilah, ya, simpanlah hartamu di sorga. Dengan perkataan lain tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Maybe there's another slide. Dikatakan bahwa don't put your ultimate hope in this life. Put it in the next life. Jangan engkau menaruh seluruh, ya, ultimate itu sesuatu hal yang terbesar, yang terakhir, yang final, yang utama. Pengharapan hidup yang paling penting, yang paling top, yang paling spesial. Utamakan pengharapan itu bukan hanya pada hidup pada masa sekarang, tetapi utamakanlah pada masa yang akan datang, di mana saudara dengan saya, kita mulai di dalam dunia ini melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Let us put your ultimate hope in the next life. We begin today. We begin from
our life today. Engkau memulai dengan hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Berbaktilah, layani Tuhan. Saudara bisa memuliakan Tuhan. Pakai kesempatan. Jangan anggap remeh ibadah. Jangan anggap remeh pelayanan. Jangan anggap remeh berbakti bersama-sama. Do not take lightly our gathering together. Do not take lightly when we pray together. Jangan anggap enteng kalau kita ada berdoa bersama Senin, Kamis, hari Minggu kita berbakti. Jangan anggap remeh. Firman Tuhan katakan justru itu yang paling penting. Utamakan, bukan mengabaikan perkara-perkara jasmani. Berkali-kali Yesus katakan, saudara, do not put your ultimate hope in this life. Ya, dengan dalam arti praktis, yaitu saudara, carilah dahulu, utamakan ibadah, utamakan doa, utamakan persekutuan dengan Tuhan. Bangunkan hidup rohani saudara, bacalah firman Tuhan, bacalah renungan firman Tuhan. Isilah hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ada dua hal. Pertama, jangan khawatir. Dan yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah di atas perkara-perkara yang lain. Don't be anxious. And then the second, seek first the kingdom of God. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. Jesus, you